Cek, cek. Selamat malam, teman-teman semua. Suara saya kedengeran ya? Oke, siap. Oke, selamat malam yang sudah hadir. Terima kasih sudah siapkan waktu ya buat ikut webinarnya Semarang Trader Academy. Ada Pak Aden, ada Pak Agustinus, Pak Alex Setiawan, Pak Bernard, Pak Daniel, Mbak Nia, Pak Frans, Pak Gigi, pada Pak Haryono, ada Pak Om Prakoso, dan teman-teman yang lain. Sudah 20 orang di sini ya. Oke, malam ini kita mau bahas tentang membangun trading yang objektif ya teman-teman. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum kita betul-betul masuk masuk ke dalam apa itu trading. Dan saat kita sudah masuk dengan dana real, kita pun nggak bisa sembarangan. Ya, malam ini yang akan kita bahas lebih ke menyeluruh, tapi mengkerucutnya ke sebuah trading plan. Nah, saya mau tanya, semua teman-teman di sini sudah gabung ke channelnya STA kah? Atau yang join tapi belum masuk channelnya STA? Misal belum masuk channelnya STA, teman-teman bisa join di sini. Saya chat ya, di chat teman-teman bisa lihat t.me Semarang Trader Academy. Ya, di sana saya lampirkan untuk alamat Telegram channelnya kita. Ini ya teman-teman ya. Di sini ya. Yang belum join di sini silakan join. Linknya sudah saya kasih dan di sini banyak edukasi yang saya share, banyak trading plan yang saya share yang bisa Anda lihat. Untuk penggunaan trading harus di screening lagi karena sinyal yang saya kasih terkadang masih berbentuk area, belum titik entry pastinya ya, masih berbentuk area. Nah, mungkin kemarin ada yang bertanya, emang trading bisa objektif Pak? Mungkin untuk 100% objektif kita nggak bisa, tetapi yang kita usahakan adalah seobjektif mungkin ya teman-teman, seobjektif mungkin ya, seobjektif mungkin. Bagaimana kita melihat market itu enggak dengan seenaknya kita sendiri. Nah, kenapa harus objektif? Alasan pertama, saya sambil ketik nanti materinya saya share di channel. Ya, trading saya bilang adalah bisnis dan tidak bisa asal-asalan. Ini salah satu alasan pertama ya teman-teman. Banyak orang yang masuk ke dunia trading. Selamat pagi. Ya. Banyak orang yang masuk ke dunia trading tanpa preparation, tanpa persiapan, dan yang mereka pikir hanya trading hanya buy dan sell kok, memilih ini harga mau naik atau mau turun, just it. Saya bilang enggak ya teman-teman ya. Trading enggak cuman seperti itu. Ya, nggak bisa asal-asalan. Lalu banyak orang juga yang trading masih by feeling. Ya.
Ada mungkin teman-teman di sini yang masih trading dengan feeling. Trading bukan just feeling. Ya teman-teman. Trading nggak cuman feeling saja. Tapi banyak hal yang mempengaruhi. Ya teman-teman ya. Ada analisa teknikal, ada fundamental, ya, dan juga resiko yang harus dihadapi. Kenapa resiko yang harus dihadapi? Karena kita harus tahu seberapa besar resiko kita, seberapa kuat musuhnya kita. Kita harus ngerti ya teman-teman. Ya, jadi anggap saja teman-teman mau pergi berangkat perang nih. Teman-teman mau pergi berangkat perang. Mau nggak mau harus ngerti musuh itu punya pasukan berapa, senjatanya apa saja. Kembali lagi ke preparation. Nggak cuma feeling, tapi Anda tahu bahwa trading itu butuh analisa teknikal, fundamental, dan resiko yang harus dihadapi itu berapa jumlahnya. Itu harus Anda tahu di depan ya teman-teman ya. Nah, ada satu hal lagi, saya bilang subjektif. Ya, market itu bersifat subjektif, teman-teman. Kok market bersifat subjektif sih? Maksudnya begini, kadang-kadang kita menganalisa market, ya, dengan metode yang sama pun, ada yang bilang buy, ada yang bilang sell. Ya teman-teman, ada yang bilang ini masih naik, ada yang bilang ini harusnya sudah turun. Jadi analisa pasti berbeda. Analisa pasti berbeda. Jadi kenapa? Salah satu hal yang penting, trader harus punya trading plan pribadi. Ya teman-teman. Trader harus punya trading plan pribadi. Enggak boleh cuman ngikut saja. Ya teman-teman. Enggak boleh cuman ngikut saja. Ya. Jadi kenapa sih trading harus objektif? Karena hal ini. Karena hal ini. Trading bisnis yang enggak asal-asalan, trading bukan just feeling, tetapi ada analisa teknikal, fundamental, dan resiko yang harus dihadapi. Ya teman. Nah, ada hal lagi. Kalau saya bilang, saya punya prinsip untuk jadi trader yang baik atau trading yang baik. Trading yang baik bukan yang selalu profit. Bukan yang selalu profit. Ya teman-teman. Ya. Tetapi dia concern di preparation. Persiapan sebelum masuk pasar seperti apa. Nah, nanti di akhir setelah saya jabarkan ini, saya akan buat roadmap ya teman-teman. Saya akan bikin roadmap bagaimana sih saya menangani, bukan menangani ya. Bahasanya mungkin seperti bagaimana sih saya mulai membuat sebuah plan trading. Step-stepnya saya akan kasih semua nanti. Oke.
Ya, saya pribadi, teman-teman juga sering lihat, saya sering kena stop loss di channel ya. Setiap kena stop loss saya pasti sebutkan hit SL. Kalau running profit ya saya bilang running profit. Kalau kena SL plus saya bilang kena SL plus. Jadi bukan terpenting selalu profit. Karena kalau selalu profit biru terus, itu salah. Saya malah bertanya-tanya, kenapa kok bisa biru terus? Apakah benar ini biru terus? Ya teman-teman. Atau memang posisinya di floatingkan, ditahan terus, di top up terus dananya sampai harga balik lagi ke posisi dia semula. Nah, banyak pertanyaan di situ. Oke. Yang harus Anda sadari ya, teman-teman ya. Market tidak bisa dikendalikan. Jadi market yang tidak bisa dikendalikan ini harus menjadi salah satu kesadaran. Ya teman-teman, market nggak bisa dikendalikan, kesadaran dari trader. Karena kita pribadi adalah trader retail, kita trader retail yang mungkin kita masuk ke pasar mungkin masih dalam jangkauan belasan lot, puluhan lot, belum sampai ribuan, ratusan lot, ya teman-teman. Ya, nah saat Anda sadar bahwa market tidak bisa dikendalikan, ya, Anda harus konsen terhadap hal yang bisa Anda kendalikan. Ya teman-teman, konsenlah pada yang bisa kita kendalikan. Ya, ada yang bisa kasih saya contoh? Apa yang bisa kita kendalikan saat kita trading? Ada yang bisa kasih contoh mungkin? SL, ya. SL psikologis, position size, stop loss, RR, jumlah lot. Nah, Anda sudah punya jawabannya, teman-teman. Ya, jadi pertama adalah emosi. Ya, emosi. Jangan trading saat budrek. Bahasa Jawanya budrek, bahasanya saya Semarang. Budrek itu ceritanya lagi pusing, banyak pikiran, dan Anda sedang menghadapi sebuah masalah yang ya menghadapi masalah yang mungkin Anda belum punya jalan keluar, belum punya way out ya teman-teman ya. Kalau bisa saat itu jangan trading. Karena saat Anda trading di saat itu Anda kebawa emosinya Anda. Ya teman-teman. Emosi bisa Anda kendalikan, tapi market nggak bisa teman-teman. Ya. Lalu money management. Ya, ini Anda bisa kendalikan. Anda bisa kendalikan karena Anda yang punya kendali atas akun Anda. Akun Anda tinggal Anda klik sendiri, buy atau sell, ya. Stop loss-nya di berapa Anda taruh sendiri, Anda hitung sendiri, TP-nya di berapa Anda hitung sendiri. Targetnya Anda punya. Ya teman-teman. Jadi konsenlah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Ya teman-teman ya. Lotnya berapa itu dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Makanya kalau lagi trading, jangan sambil minum alkohol ya teman-teman. Ya, karena kita harus tetap sadar. Kita harus tetap terjaga. Saat kita membuat plan. Setelah masuk market,
Pasang TP, pasang SL sudah. Mau minum alkohol, monggo. Ya, kalau lot size, ini masih masuk ke money management ya teman-teman ya. Resiko, jumlah lot, stop loss, position size, resiko psikologi SL. Yang nggak kalah penting adalah entry dan exit point. Ini bisa Anda kendalikan. Anda sangat bisa kendalikan entry dan exit point. Ya, nggak mungkin itu akun-akun Anda nggak bisa kendalikan tentang entry dan exit point, kecuali Anda ikut sebuah eh, konsorsium lah atau copy trade atau apa. Copy trade pun masih bisa lah ya. Anda exitnya sendiri masih bisa, entry-nya ikut masternya. Ya exitnya tapi Anda bisa sendiri. Nah, jadi saya bilang trading yang baik adalah konsen tentang apa yang bisa Anda kendalikan, teman-teman. Karena saya pribadi saat market itu nggak bisa dikendalikan, ya mau nggak mau ya diri saya sendiri yang harus saya kendalikan. Jangan sampai ke bawah, larut dalam perjalanan market. Ya, saat nggak pakai SL, mungkin manajemen resikonya kan ada banyak ya teman-teman ya. Ada yang pakai SL, ada yang dikunci kadang-kadang, ada yang mungkin mereka average. Cuman saya lebih nyaman pakai SL karena apa? Saya tetap bisa tidur dengan nyenyak, teman-teman. Saya nggak kepikiran, saya ke floating jauh, saya nggak kepikiran harus top up dan lain-lain. Ya, jadi saya pribadi nyaman dengan stop loss. Sudah cut ya sudah, nanti saya cari lagi, masuk lagi. Ya teman-teman, saya masuk lagi. Yang tadi ya sudah rugi, no problem. Anggap aja kita mungkin waktu kulaan barang kita salah harga, tapi kita punya way out-nya, kita punya cara mengatasi hal tersebut. Ya, nah poin di atas ya ada 3 ya teman-teman ya. Jadi banyak trader yang mengatakan juga bahwa kita sebagai trader gimana caranya sih membuat uang yang kecil itu cepat menjadi besar, cepat menjadi besar. Nah, di situ kadang-kadang landasannya sudah salah dulu, mindsetnya sudah salah dulu. Jujur, 2020 dan 2021 itu banyak-banyaknya orang yang mengenal trading. Ya, tahun di mana banyak-banyaknya orang mengenal trading. Karena COVID, banyak orang mulai beralih bisnis online yang bisa dikerjakan sendiri tanpa memakan waktu, tanpa memakan tempat, dan Anda nggak harus pusing berpikiran dengan karyawan dan lain-lain. Trading kita nggak butuh karyawan. Ya, salah satunya trading itu menjadi pilihan utama teman-teman di masa pandemi ini. Cuman terkadang yang jadi permasalahan adalah ya ini tadi, preparationnya kurang, teman-teman. Preparationnya kurang, persiapannya kurang. Padahal jujur ini yang paling penting malahan. Mungkin mereka belajar fundamental technical. Kalau ada data ini, news ini dari Forex Factory, dia akan begini, dia akan begitu. Tapi apakah selalu begitu? Tidak. Kita nggak bisa pasti tahu setiap NFP pasti dia naik 200 poin, turun 200 poin. Nggak bisa. Kadang-kadang dia cuma sideways saja. Kadang-kadang dia spike ke atas terus berhenti juga pernah. Spike ke bawah, berhenti sedikit, spike lagi ke bawah, lompat ke bawah, lompat lagi ke bawah juga pernah. Ya,
Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah preparation. Ya teman-teman ya. Nah, preparation menyebabkan objektivitas terhadap trader. Jadi nggak melihat market dari sisinya dia saja, tapi dari banyak sisi yang bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke trading yang objektif. Oke, preparationnya poin nomor 1 teman-teman. Ya, mungkin ada yang sudah melakukan, mungkin juga ada yang belum. Pertama kali yang harus Anda lakukan itu adalah forward test. Forward test. Saat Anda sudah yakin dengan sebuah metode, ya teman-teman ya, saat Anda sudah yakin dengan sebuah metode, saya harap teman-teman wajib adanya forward test. Sangat penting. Jadi dari forward test itu apa yang Anda dapat? Ya, Anda dapat apa? Seberapa akurat metode Anda. Mungkin kalau orang bilang ini win rate. Dari forward test Anda tahu seberapa akurat metode Anda. Lalu, berapa RR ideal dari metode Anda? Jadi jangan sampai salah mengartikan risk reward. Kadang-kadang ada begini, saya mau RR 1:5, tapi sebenarnya nggak bisa sampai ke sana. Ya, tapi sebenarnya nggak bisa sampai ke sana. Karena dalam keadaan yang berbeda, teman-teman. Jadi saat kita mau cari RR yang lebih tinggi, itu ada keadaan yang harus kita punyai juga. Kita tahu kondisinya market seperti apa. Ya, risk reward. Risk reward. Jadi forward test apa sih gunanya? Salah satu tahu seberapa akurat metode Anda, berapa risk reward ideal, lalu Anda tahu metode ini berguna di market yang seperti apa. Ya teman-teman. Market yang seperti apa? Memang market ada berapa sih? Seperti apa tuh bentuknya ada berapa sih? Anda harus tahu, market ada trending, ada sideways, yang terakhir market yang sedang reversal. Ya, teman-teman wajib tahu bahwa market ada 3 kondisi. Dia trending, sideways, atau dia sedang reversal. Nah, metode Anda itu kepakai di mana? Trending, sideways, atau reversal. Itu Anda harus cek dulu kebenarannya. Jangan asal masuk setelah belajar. Ya teman-teman ya. Jangan asal masuk setelah Anda belajar sebuah metode. Kadang-kadang kalau teman-teman nggak siap dengan real akun, Anda bisa pakai demo akun. Demo akun merasanya seperti nggak ada beban, los-los saja, Anda bisa cari akun sen untuk forward test dulu. Akun sen nggak kerasa, Anda bisa pakai akun mikro, lot 0,01.
ya, sudah mulai bagus tradingnya, sudah mulai pede, naik ke akun mini 0,1 lotnya, lot size-nya naik. Anda sudah mulai nyaman sekali dengan metode Anda punya forward test yang bagus, Anda sudah tinggal naik ke akun standar dengan lot yang satu, dengan risk reward yang jelas, dengan money management yang harus ketat juga. Ya teman-teman, saya yakin banyak orang yang trading, begitu dia belajar, dia langsung praktek. Begitu dia belajar, dia langsung praktek. Tanpa mungkin forward test dulu. Dia pengen langsung tahu hasilnya seperti apa sih. Ya, dan itu banyak sekali. Seperti saya, saat saya eh, di kelas ya, kelas yang lagi berjalan ini batch 10, saya selalu pesan ke teman-teman atau teman-teman yang di batch sebelumnya, saat belajar dilarang trading. Saat belajar dilarang trading. Karena apa? Saat Anda belajar, tapi Anda sambil trading, saya yakin materi nggak akan masuk. Apalagi trading Anda nggak pakai stop loss atau di floating. Ya, materi mentornya ngomel A, B, C sampai Z, dibaleni, diulangi A, B, C sampai Z, nggak bisa masuk materinya. Karena ternyata apa? Dia lagi floating. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Itu sangat-sangat saya tekankan di kelas. Ya, jadi buang dulu saat Anda mempelajari sebuah metode, buang dulu air yang ada di gelas Anda isi dengan air yang baru, yang semoga air itu lebih baik, lebih sehat ya teman-teman. Lalu Anda lihat khasiat dari airnya seperti apa. Apakah badan Anda lebih baik? Apakah tubuh Anda metabolismenya lebih baik? Kalau lebih baik ya sudah teruskan. Karena secara forward test itu sudah jelas apa yang Anda rasakan. Ya teman-teman ya. Forward test sangat penting. Tapi kadang-kadang banyak trader yang males. Pengennya langsung masuk market karena sudah gatel. Ya, lalu di sini yang harus Anda lihat adalah emosi. Emosi diri Anda sendiri. Seperti apa keadaan emosi Anda? Nggak cuman karena lagi marah-marah, nggak cuman karena lagi budrek, nggak cuman karena lagi kecewa, nggak cuman lagi banyak pikiran. Tetapi emosi ini lebih ke siapkah Anda dengan kerugian? Teman-teman di sini saya mau tanya, apakah Anda sudah siap dengan kerugian saat Anda memulai sebuah trading? Apakah Anda sudah siap dengan kerugian saat Anda masuk pasar? Apakah sudah siap? Ya, ini sangat penting loh teman-teman. Apakah Anda sudah siap dengan kerugian? Karena saat Anda nggak siap dengan kerugian, yang ada di sini trade by hope, trading dengan harapan, ya, trading dengan harapan. Anda punya buy emas mungkin kemarin di 19, harga turun, Anda berharap dan Anda pengen atau mencari kebenaran untuk diri Anda sendiri. Ya, siap Pak Gede. Ya,
saat kita trading dengan harapan, itu mau nggak mau, yang dulu saya pernah alami ya teman-teman, saya rasa juga pernah mengalami fase trade by hope. Jadi setelah saya masuk pasar ke floating nih, saya sudah buy, harga turun 20 poin. Oke, nggak masalah, masih 20 poin. Turun lagi 50 poin. Loh kok turun lagi ya? Mulai saya cari dari situ. Teknikal apa sih yang mendukung naik? Oh, sepertinya ini ada MA yang lagi cross. Mungkin dia mau naik. Sepertinya dia lagi di Bollinger Band bawah. Harusnya dia naik. Itu hal-hal yang saya cari pembenaran buat diri saya sendiri. Turun lagi teman-teman, 100 poin, 200 poin, 300 poin. Saya cari lagi news fundamental yang membuat saya seakan-akan saya cari pembenaran. Ini tetap naik ini. Ini masih seperti ini kok. Ini udah di low kok. Low nih sopo. Ya teman-teman. Low nih sopo. Kita nggak pernah tahu apakah market itu benar-benar di low atau di high. Ya gambarannya seperti itu. Tetapi secara pasti kita nggak akan tahu teman-teman ya. Dan itu rata-rata yang dilakukan oleh para trader. Cari pembenaran untuk dirinya sendiri. Ya, cari pembenaran untuk dirinya sendiri. Oke? Mungkin yang mengalami hal itu pasti sekarang senyum-senyum. Ya teman-teman, siapkah diri Anda? Ya, karena kalau trade by hope itu kembali lagi objektivitas kita dalam trading hilang menjadi subjektivitas karena kita punya posisi beli, karena kita punya posisi jual. Ya market harus seperti apa yang saya harapkan. Nggak boleh enggak. Betul ya Bapak. Ya. Lalu emosi juga bisa timbul. Iya sih mungkin berharapnya kan bukan pada market ya. Berharapnya bukan pada market ya. Berharapnya pada yang kuasa kalau itu. Siapa? Nah, di sini siapa Anda dengan kerugian? Misalkan Anda sudah siap, ya. Jika Anda sudah siap dengan kerugian, ini jika Anda sudah siap dengan kerugian ya teman-teman ya. Saat terjadi sebuah kerugian, saat benar-benar rugi, ya, saat benar-benar rugi, apakah Anda ingin cepat-cepat balas dendam? Ya, sudah siap menghadapi kerugian, sadar trading bisa mengalami kerugian, Anda tahu dan Anda betul-betul mengerti bahwa trading itu bisa rugi, tapi after terjadi sebuah kerugian, apakah Anda ingin cepat-cepat balas dendam, menutup lagi kerugian yang tadi, teman-teman? Apakah Anda ingin cepat-cepat membalikan keadaan? Nah, ini juga membuat Anda tidak objektif. Karena mungkin di sini Anda membuat sebuah trading plan dengan emosional. Ya, ya. Emosionalnya di sini kepancing lagi, teman-teman, untuk cepat membalikan keadaan.
Kalau belum tahu sama sekali, tapi trading dan tidak ada yang memberitahu, sial namanya. Betul, Pak Frans. Itu keadaan ya, Pak ya. Kahanan. Ya. Nah, saat Anda ingin cepat-cepat balas dendam, otomatis dari logik Anda, saya bilang ketutup dengan jengkel. Duh, kena stop loss. Entry lagi lah. Sepertinya turun kok. Sepertinya naik kok. Nah, sudah tidak objektif lagi karena pakai yang namanya sepertinya. Ya memang market sepertinya karena kita membuat analisa, kita punya confluence ini itu harusnya calon higher high di sini, calon lower low di sini. Tetapi kita sudah punya hitungan. Tapi saat Anda punya dendam sendiri, kadang-kadang hitungan tidak Anda gubris. Sudah sadar akan kerugian, tapi saat kena kerugian, emosi Anda tinggal yang menguasai diri Anda. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Ya, ini sering terjadi. Jadi begitu saya kena stop loss, saya tinggal lihat aja. Saya pribadi ya, saya lihat aja, oh ya sudah kena stop loss, sudah saya tutup. Saya mungkin merokok dulu, atau mainan sama anak saya, biar saya lupa dulu. Ya, rehat sementara, rehat sejenak, baru nanti lihat market lagi. Karena saat dendam ini muncul, ini agak merepotkan juga. Ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, kok yang keempat, yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, lihat dengan baik. Market seperti apa? Ya, lihat dengan baik market seperti apa. Pertama, seperti tadi saya jelaskan, market ada tiga keadaan, di mana dia trending, ya. Ini Anda harus mengerti trending itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Trending, sideways, atau reversal. Nah, ya teman-teman, kita harus mengerti ini. Ini harus mengerti. Saya mau tanya nih sama teman-teman, Euro, US dollar daily, apa yang terjadi dengan market ini? Ada yang bisa respon saya? Euro USD daily, apa yang terjadi pada market ini? Menurut Anda, yang Anda lihat market ini terjadi apa teman-teman? Boleh respon, saya harap responnya. Sideways besar, ada yang bilang downtrend, ada yang bilang engulf support mungkin, ya, punya jawaban sendiri-sendiri. Ada yang bilang double top, sideways. Nah, jadi kalau saya bilang teman-teman, sebelum Anda masuk market, uplak-uplak, ada yang bilang uplak-uplak, bolak-balik toh, ora jelas, ora cetha. Nggak ada masalah teman-teman, dengan pandangan masing-masing, ya, nggak ada masalah dengan pandangan masing-masing. Market sideways, sedang balance. Tapi kalau kita lihat tren sementara terakhir, downtrend. Ya, kalau kita lihat market struktur terakhir, di sini ada low. Di sini nampak lower low.
Nah, siapa ya sinyal-sinyal yang muncul Anda harus tahu, Anda harus lihat. High, lower high. Ada high di atas, ada lower high di sini. Ya, teman-teman. Jadi saat Anda melihat market, Anda harus ngerti keadaannya market itu seperti apa. Ya, ini mungkin kalau saya melihat dari atas, ini lower high, low, lower low. Nah, ada potensi dia downtrend. Tetapi downtrendnya belum begitu kuat, teman-teman. Belum begitu kuat. Nah, jika jika dia naik ke atas, ini gambaran dari saya ya, karena saya punya kisi-kisinya. Kisi-kisinya apa? Ada low, ada lower low, ada high, ada lower high. Ya, kalau saya melihat range-nya, mungkin ini channel akan saya hapus, saya ganti dengan trend line. Seperti ini seperti ini. Jadi menurut trend line, mungkin dia kalau mau naik ke sini, ke area trend line yang atas. Dan dari situ, kalau dia memang mau ikut, atau ikut polanya dari trend line ini, yang sedang turun, high, lower high, dia kemungkinan akan membuat lower high lagi. Lower high lagi. Ya, ini masih menjadi pertanyaan lower high-nya. Kita belum tahu apakah iya. Nah, dari sini kita look to the left, lihat ke sebelah kiri. Kita lihat ke sebelah kiri. Ada apa saja di sini? Komponen apa saja yang sekiranya akan menahan harga untuk dari sini dia lower high turun lagi menciptakan lower low sesuai dengan momentumnya market. Ya. Jadi kalau saya mau trade euro daily untuk sell, saya akan menunggu harga sampai di atas ini, teman-teman. Menciptakan potensi lower high yang mungkin dibentuk market. Ya, menciptakan potensi lower high bisa dibentuk market. Bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa dipahami ya. Karena di market euro ini, kalau kita bilang sideways, ini ada sideway-nya. Supportnya berjajar ada, resisten berjajar juga ada. Dari Pak Rudi, selama nunggu sell bisa buy ya Pak? Bisa Pak, kita harus cari reversalnya. Reversal dari downtrend ini. So, biasanya untuk sementara dominan up retracement. Nah, ini kemungkinan kita reversal. Reversalnya kita lihat di mana? Di H4. Ya, kita lihat reversalnya di H4. Coba kita cek dengan lebih teliti. Ini elipsnya kok jadi mencong begini ya. Nah, oke. Ini H4-nya. Jadi di sini ada market yang punya momentum lemah turunnya tiba-tiba tapi dia anjlok. Jerat ke bawah. Momentum lagi turun. Nah, teman-teman melihat ini high ya, lower high, lower high lagi. Nah, apakah sudah ada?
momentum reversal, apakah sudah ada potensi reversal dari apa yang market kasih gambaran ke kita? Dan apakah Anda sudah tahu reversal itu seperti apa? Ya, teman-teman. Apakah Anda sudah tahu reversal seperti apa? Kalau saya, reversal bisa kita lihat dari struktur. Struktur marketnya, itu pertama yang saya lihat, teman-teman. Ya, oke. Reversal. Pembalikan. Ya, pada umumnya saat downtrend, low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini momentum turun. Ya, di sini ada high, lower high, lower high, lower high. Di sini ada low, di bawahnya ada lower low, di sini ada lower low lagi, ada lower low lagi. Ya, nah, reversal apa yang kita tunggu, teman-teman? Reversal apa yang kita tunggu? Kalau kita melihat dari struktur, kalau saya pribadi, yang saya tunggu adalah mungkin di sini ada sinyal higher low. Ya, mungkin ada higher low di bawah. Mungkin. Atau ya higher high. Swing low terakhir ya, Mas. Reversal. Ini reversal, pembalikan. Adanya higher low atau higher high. Tapi lebih kuat momentum higher high. Kalau dalam price action SND kita sebut mungkin area ini sebagai demand. After ada higher high, ada demand. Ya, biarkan dulu market pullback. Baru nanti kita akan action di sini. Setuju? Ya, teman-teman ya. Higher high dan higher low sinyal. Sebagai sinyal, teman-teman. Oke. Ini dari yang disebut dengan struktur market. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang pakai indikator, mungkin Anda bisa melihat dari cross MA atau oversold, overbought dari osilator, itu bisa juga. Cuman kebetulan saya nggak pakai. Ya, struktur market. Lalu munculnya selling climax atau buying climax. Lower low terakhir di sebelah kiri membentuk zona demand lebih baik, Pak. Lebih baik. Dia di sini mereaksi zona demand lebih baik. Ya, teman-teman ya. Nah, selling climax terkadang
saat market terjadi reversal, selling climax ditandai dengan candle seperti ini, yang mana ekornya panjang. Selling climax, di sini ada buying climax. Betul, ya, betul. Selling climax atau buying climax. Mungkin di time frame yang lebih besar, ya teman-teman. Jadi saya masih menunggu untuk yang bisa terjadi seperti apa di sini. Market struktur, potensial dari candlestick, mungkin yaitu tadi munculnya selling climax atau buying climax. Weekly kita lihat, ya, weekly. Kalau dia betul-betul naik lagi ke atas, kalau market betul-betul naik lagi ke atas dan berhasil close di atas nanti, salah satu yang bisa kita pakai berarti adalah bullish engulfing atau bearish engulfing. Bullish engulfing atau bearish engulfing. Nah, seperti inilah bentuknya, bentuk dasarnya. Ya teman-teman ya. Biasanya kalau bullish engulfing dan bearish engulfing, saya lebih suka di time frame yang agak besar. Jadi lebih enak untuk melihatnya. Sorry. Tiga hal ini bisa kita pakai untuk kita melihat reversal. Aduh kok keselak-selak ya. Oke, ya sebenarnya pattern itu dilihat di high time frame, tapi dibuka di low time frame. Pattern itu kan yang dicari tetap FTR kan, Mas Matt. Bisa, Mas. FTR bisa, supply bisa, demand bisa. Tergantung reversalnya ke atas atas ke bawah atau atas bawah ke atas. Nah, jadi dari market ini ya, Euro USD saja kita bisa punya pemandangan yang bermacam-macam. Ya, market ini sedang apa? Kita bisa punya pemandangan yang bermacam-macam. Market ini seperti apa? H4 lebih baik ke atas. H4 ke atas lebih baik. Untuk reversal ya Mas ya. Lebih terkonfirm. Tapi kalau saya melihat reaksi mungkin di time frame yang lebih kecil. Reaksi reversal. Ya teman-teman. Jadi secara objektif kita jadi tahu apa yang terjadi pada market. Kita jadi ngerti. Kalau kita nggak gambar seperti ini ya teman-teman, kita nggak gambar seperti ini kita nggak akan tahu. Tapi sebaiknya kita gambar dengan baik. Kita gambar dengan baik, kita gambar dengan jelas. Ya. Lalu lihat dengan baik market seperti apa, trading sideways atau reversal. Lalu hal yang nggak kalah penting, ya, level-level oh ini terusnya besar semua, cari
level-level penting. Ya, level-level penting Anda harus cari saat Anda mulai masuk ke market atau mulai membuat sebuah plan trading. Level penting seperti apa? Support, resistance, supply, dan demand. Menurut saya ini hal-hal yang penting. Ya. Di mana support resistennya, di mana supply dan demand. Lalu yang saya cari seperti apa konfirmasinya. Nah, ini akan kita bahas after ini, teman-teman. Ya. Jadi saat kita mau memulai untuk lebih objektif ke pasar, sebaiknya kita lebih teliti. Teliti bukan berarti over analisa, ya teman-teman. Teliti bukan berarti over analisa. Karena saat Anda over analisa, ini begini, ini begitu, ini begini, begitu, melihat dengan sisi ini, sisi itu, Anda bingung sendiri. Timbul perdebatan antara diri Anda dan diri Anda sendiri. Dengan dua metode yang Anda gabungkan jadi satu. Itu membuat Anda pening malah, teman-teman. Ya, nggak usah over analisa. Saat trading, yang kita cari apa sih? Saya pikir yang kita cari adalah profit, bukan analisa saja. Ya, saat kita jadi trader, tempatkanlah diri kita untuk mencari untung. Berbeda dengan kita menjadi analis. Ya teman-teman ya. Jadi saya saran jangan sampai over analisa. Jangan sampai over analisa. Kalau Anda over analisa, nanti pening sendiri. Dan Anda semakin over analisa akan semakin takut. Ya. Kebanyakan saya punya beberapa teman di Semarang, beliau-beliau kebetulan kalau analisa terlalu deep, dalam sekali, malah mereka masuk market takut. Ini aku mau buy di sini, tapi sepertinya ini bisa begini, bisa begitu. Malah akhirnya nggak jadi buy sell. Jadinya tutup laptop, nggak jadi trading. Karena mereka takut masuk market. Ya, cari level-level penting, lihat market seperti apa, cari konfirmasinya, tapi jangan sampai over analisa. Ingat, yang kita cari bukan analisanya, tapi yang kita cari adalah profitnya, teman-teman ya. Nah, ini saya akan cerita preparation saya sebelum masuk market. Apa saja yang saya lakukan. Oke. Coba kita lihat di pair pound sterling yen. Karena ini minggu baru, ya, ini minggu baru, biasanya saya mulai dari weekly. Minggu baru saya mulai dari weekly. Ya teman-teman. Jadi nggak perlu weekly dibuka setiap hari, cukup hari Senin aja. Weekly buat saya cukup saya lihat di hari Senin saja. Nah, kita coba cari level-level pentingnya. Kita punya resisten, ya, yang sama tinggi dengan histori di sebelah kiri. Kita punya support, ya, support, resisten banyak. Flip sudah pernah menjadi flip weekly. Kita punya resisten yang di break.
Ya, kita tandai. Ini harus ditandai biar kita lebih jelas melihat pasarnya lebih objektif. Nah, support lampau bawah. Ya, kalau kita lihat market ini sedang apa? Kalau kita melihat garis lintang-lintangnya ini, mungkin juga dia bisa balance, untuk dia turun lagi juga bisa. Tetapi kita coba lihat, market sempat up, ya membuat momentum naik. Dia sempat membentuk momentum turun lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bagi-bagi teman-teman. Jadi kita tahu ke depannya bagaimana. Cek daily. Daily coba kita lihat. Ya, biasanya yang saya lihat di awal itu adalah resisten dan supportnya dulu. Ya, resisten dan supportnya dulu. Biar saya tahu yang terjadi di market itu seperti apa. Lalu cek lagi dengan time frame yang lebih rendah, terjadi apa momentumnya. Ini ada gambaran dia mau turun. Nah, tetapi di bawah kita coba lihat low, higher low, low, higher low. Nah, cek lagi dia 4. Ya, high, lower high, lower high, high, lower high, lower high. Jadi sementara ini dari gambaran trend line ini yang terbentuk, bisa digambarkan mungkin market akan bounce dari atas ini, dia bounce lagi ke bawah, mengkerucut sampai nanti ada ledakan yang besar, entah dia ledakannya ke atas atau ke bawah, ya. Tetapi kalau saya dengan market mengkerucut, saya kurang suka. Saya kurang suka dengan market yang mengkerucut. Saya lebih happy saat saya trading melihat market itu terlihat impulsifnya. Terlihat impulsifnya. Nah, di sini saya perlu cek lagi. Swing high, swing low. Ya teman-teman ya. Nah, berarti kemungkinan saya lebih akan menunggu apakah ini break ke atas atau dia break ke bawah. Kalau dia break ke atas, berarti saya punya satu hal yang saya tahu, dia market mulai uptrend. Ya, break ke atas, higher high, dia mulai uptrend. Maybe saya bisa cari pullback-nya ke bawah. Ya teman-teman ya, kita cari pullback-nya ke bawah. Cari pullback ke bawah, cari demand yang sejajar, dan beberapa konfirmasi lainnya. Nah, jadi yang saya lakukan dengan market pound sterling yen, saya akan masih menunggu. Kalau saya berhenti analisa di H4, saya kasih tulisan biasanya, wait for higher high atau lower low. Nah, berarti di H4 saya masih menunggu hal ini. Saya menunggu higher high atau lower low. Karena saat kita tahu trennya, itu lebih baik. Dan setelah saya forward test, metode yang saya gunakan itu lebih bersahabat di market yang trending daripada market yang sideways. Ya, dari reverse mulai trending itu juga lebih baik.
daripada market yang sideways atau bolak-balik seperti ini. Jadi trading kita objektif. Di mana kita buy dan sell-nya kita belum tahu. Karena kita masih menunggu konfirmasi higher high atau lower low. Nah, kalau kita down lagi, atau turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, H1. Kita cari resisten support terdekat. Resisten terakhir, support terakhir. Ada kok Pak, nanti biasa saya share ke YouTube ya. Nah, jadi setiap time frame yang saya mulai, saya akan cari dulu resisten dan supportnya. Nah, dari sini saya pun bisa tahu ini masih ranging, masih sideways. Sama juga saya teman-teman. Saya tunggu higher high atau lower low-nya. Jadi intinya pada pound sterling yen saya masih no trade. Ya, saya masih no trade sampai nanti ada keputusan dari pasar apa yang dibentuk, higher high atau lower low. Ya. Dan itu saya ulang di pair-pair lain. Coba kita lihat minyak misalnya. Ini saya belum bicara tentang supply and demand ya, hanya support resistance dulu aja. Nah, minyak, minyak, ini minyak. Kita cari seperti biasa resistennya hampir sama tinggi, supportnya non jauh di sana, $8 ya. Awal COVID 2020 ya teman-teman, minyak drop sampai $8, apa-apaan, tapi Pertamax premium juga nggak turun karena kita ikut kontrak lama. Nah, resisten, support. Di sini ada support lagi. Pembukaan candle weekly. Apakah di sini ada resisten yang di break? Kita lihat. Nah, resisten yang di break. Turun daily. Oke. Kita turun ke daily. Kita lihat lagi. Resisten di break, support di break. Resisten fresh. Support di break. Ya teman-teman. Kita coba cek momentumnya, kita cek. Saya perlu ini trend line. Ya. Saya punya momentum down. Low, lower low. High, lower high, lower high, lower high. Low, lower low match dengan high, lower high, lower high, lower high. Match, dia down. Ada support di break, ada lower low. Ya. Match dulu, ini turun trennya. Turun trennya dalam time frame yang besar. Ya teman-teman. Nah, saat dia naik, kita mencoba gambarkan di mana kemungkinan dia tertahan. Di mana kemungkinan dia tertahan. Ya, dari sini baru saya cari level supply dan demand-nya. Ada support di break, ada support di break juga, tapi berkali-kali retest. Support di break. Level pertama, apakah dia akan ke sini? Lalu dia turun? Ya. Gambaran pertama, karena saya tahu market downtrend. Look to the left, dari sini ke kiri. Ada support yang di break, lalu di sini ada supply sepertinya teman-teman. Ada bearish engulfing. Nah, kita lihat berapa resikonya. Kalau kita entry di bearish engulfing. Nah,
Cek detail berapa poin resikonya. 70,78 sampai ke 71,60. Ya. Resiko ada berapa itu? 82 poin. Ya. Resiko ada 82 poin. Kasih spare biasanya buat stop loss 10 poin atau 15 poin kalau untuk oil. Nah, Anda tahu trennya, Anda tahu market seperti apa, Anda tahu kalau Anda trading, Anda punya resiko berapa poin, dan Anda harus cari reward-nya seberapa. Reward-nya kemungkinan terdekat di sini dulu, teman-teman. Resisten. Ya, reward terdekat dari ke sini. Kita tandai sekalian. Nah, resiko 80 poin dengan reward sekitar 130 poin. Kalau menurut Anda itu worth it, masuk. Kalau enggak, ya enggak usah. Cari resiko yang lebih kecil. Atau cari yang disebut dengan decision point. Saya sering sampaikan. Cari decision point. Dan di sini sepertinya ada decision point lagi. Ya teman-teman. Jadi level entry Anda enggak di sini, tapi di area ini. Dia resiko lebih kecil. Bandingkan sendiri, cari polanya sendiri. Better. Lalu kalau level sell ini nggak direaksi, nggak direspon dengan baik, kita cari level di atas lagi. Ini ada support yang di break, di sini ada drop base drop, supply. Ya ini ya teman-teman. Lalu di atas ini ada QM kecil. Nah, Anda pilih dan Anda bagi resiko Anda. Karena jujur, kita nggak akan tahu market akan berhenti di mana. Ya, kita sendiri nggak akan tahu market itu akan berhenti di area ini atau ini. Ada 3 zona seperti ini berjajar, resiko wajib dibagi. 1% ya, misal risk per trade 1%. Berarti sini ada 3 zona. Apakah Anda akan pakai semua 1%, 1%, 1%? Sepertinya terlalu boros resiko. Ya, seperti resiko terlalu boros. Anda bisa taruh di sini 0,5%, 0,5%, 0,5%. Atau kalau Anda nggak mau pending order, Anda bisa lihat reaksi, lihat reaksi, lihat reaksi. Ya. Atau kalau memang risiko Anda siap dengan risiko besar, dari sini Anda mulai sell. Stop loss-nya semua di atas sini. Bisa juga seperti itu. Jika sudah siap dengan yang namanya risiko. Ya teman-teman. Metode membuat Anda profit, tetapi untuk konsisten profit Anda butuh money management. Nggak cuma metode saja. Ya, bagi resiko Anda, kelola resiko Anda itu lebih baik daripada hanya Anda concern ke entry saja. Daripada Anda concern ke entry saja. Lalu kita lihat ke sebelah kiri. Di sini ada FTR nih. Kenapa nggak coba di sini? Nah ini sepertinya FTR-nya terlalu dekat. Mungkin hampir sudah direaksi. Ya, FTR ini di sini ada lagi. Seperti sudah direaksi. Nah, kita cari yang fresh saja, yang lebih aman. Oke, ya teman-teman, cari support resistennya dari time frame besar ke time frame kecil, lakukan hal yang sama. Cari area-area pentingnya, lihat momentumnya. Ya, downtrend, uptrendnya kuat atau lemah itu Anda perlu tahu. Karena Anda akan memperlakukannya berbeda. Ya teman-teman. Saat uptrendnya kuat, Anda harus bagaimana? Saat uptrendnya lemah, Anda harus bagaimana? Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk trade di time frame besar H4, saya masih akan tunggu level ini. Dan mungkin saya akan lihat
Di sini saya punya approach, ya. Price sekarang sedang kompres mungkin. Ya, price sedang kompres. Ya, satu. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Restu. Untuk nunggu konfirmasi apakah SL tetap di atas zona atau bisa di atas high pada saat harga menyentuh zona. Kalau menunggu konfirmasi bisa SL-nya dari hasil konfirmasinya itu atau tetap di zona awal ya Pak ya. Nah, misalkan Anda mau sell di sini. Misalkan Anda mau sell di area ini. Ya Pak, misalkan Anda mau sell di area ini. Saya lingkari. Anda menunggu konfirmasi dulu saat harga menyentuh area ini. SL-nya bisa di atas ini atau hasil reaksinya tadi. Tapi sebaiknya tetap di atas area ini. Ya teman-teman, tetap di atas area ini. Nah, untuk teman-teman yang melihat reaksi ya, untuk teman-teman yang sudah melihat reaksi, misalkan di sini ada, anggap aja drop, base drop. Anggap saja di sini ada drop, base drop. Ya. Drop, base drop saat market pullback ke area ini. Ya. Kita melihat reaksi di dalam sini teman-teman. Kita melihat reaksi. Reaksi apa sih yang kita butuhkan? Reaksi pembalikan atau reversal. Ya, yang kita tunggu adalah reaksi reversal. Bagaimana market ini akan reversal? Karena apa? Saat market masuk ke area drop base drop atau supply ini market dalam keadaan uptrend. Ya, market dalam keadaan uptrend sementaranya di uptrend. Jadi kenapa lebih baik melihat reaksi? Nah, baru Anda lihat reaksinya. Adakah lower low? Ya, begitu ada lower low, ya lower low, ada low, ada lower low. Nah, sudah membentuk sebuah reaksi reversal. Trader S&D pasti memahami kalau di sini ada area GM, ya, pasti model level, reversal pattern. Saya kasih zonanya di sini, ya teman-teman. Nah, saat ini barulah kita nanti akan masuk saat price kembali ke area tersebut. Harapannya dia akan turun lagi ke bawah. Nah, SL-nya boleh di atas QM ini teman-teman, ya, boleh di atas zona aslinya. Dan kadang-kadang reaksi itu terjadi saat seperti ini. Hai, ini saya gambar lain lagi ya. Bisa jadi seperti ini. Dia break dulu zonanya, baru dia membentuk reaksi. Ini bisa juga. Ya, ini bisa juga seperti ini. Break. Tapi setelah ada reversal, nggak apa-apa. Kita tetap ikutin reversalnya. Ya, kita tetap ikutin reversalnya. Karena dari uptrend itu ada tanda-tanda dia mau kembali ke bawah. Oke. Lalu kita lihat lagi. Satu pair kita cari lagi. Apa ya? Sayangnya Bitcoin-nya ini chartnya putol-putol teman-teman. Chartnya putol-putol itu gimana sih? Ya,
Chartnya bolong-bolong karena Sabtu minggunya kan close di Tigerweight yang saya pakai. Kita lihat secara umum aja. Ya, kita lihat resisten di weekly ya. Resisten, support, drop daily, ada resisten di sini, ada resisten yang di break, ada support di sini. Ya. Dan terlihat apa yang terjadi sekarang pada Bitcoin. Apa yang sedang terjadi pada Bitcoin? Dia sedang menuju ke area supply atau area resisten yang ini, teman-teman. Ya. Drop kita ke 4, kita lihat support, support, resisten, resisten yang di break. Ya. Resisten yang di break menandakan market masih uptrend. Kita cari areanya. Ini kenapa sih dia ketahan di sini? Mungkinkah ketahan di demand ini? Market ini ketahan di sini karena apa? Mungkin dia ketahan di demand ini. Nah, kita cari penyebabnya. Kita cari trennya. Nah, tren sementara aja cukup. Nah, kalau dia naik lagi, menciptakan higher high, berarti nanti waktu turun, kita akan buy. Cari level demand-nya. Harapannya market akan membentuk pola seperti ini terus dan berkelanjutan. Harapannya saat dia trending. Tapi saat dia sudah trending, tiba-tiba ada lower low, berarti itu market waktunya reversal. Ya, jadi jangan beranggapan market akan trending terus-menerus, enggak. Pasti akan ada waktunya dia berhenti. Nah, dari sini teman-teman, calon higher high, bisa kita memprediksikan? Bisa. Coba kita tarik ke kiri. Ya, calon higher high, kita tarik ke kiri. Ada apa di sini? Ada support. Dan di sini sepertinya ada base kecil. Apakah ini akan menjadi calon higher high? Berarti kita punya dua kemungkinan. Kita tunggu market bikin higher high, untuk pullback-nya kita buy. Ya teman-teman, ada waktunya kita sell, ada waktunya kita buy. Waktunya kita sell saat market membentuk higher high dan masuk ke zone supply ini. Kita lihat, sekiranya kita mempunyai potensi untuk sell, kita bisa sell di sini. Karena ini counter trend, lebih baik lihatlah reaksi. Karena tren naik kita sell, ini kita counter trend. Ya teman-teman ya. Lalu saat sudah ada higher high, market tertahan di supply. Harga turun lagi. Ada SR flip, ada demand mungkin di sini. Mungkin nantinya ya, kita belum tahu karena market belum terbentuk. Kita mau buy. Perlu lihat reaksi lagi karena apa? Ini nggak engulf. Kecuali dia engulf begini. Buy order, no problem. Ya. Nah, itu tips, sedikit tips ya. Ada pertanyaan dari Pak Hendy. Bagaimana cara menentukan TP untuk QM, diamond, dan compression? Untuk menentukan TP-nya, buat saya TP terdekat dulu ya Pak. TP wajib adalah TP terdekat. Yaitu adalah calon SR flip terdekat atau supply demand terdekat dari area entry kita. Itu aja dulu. Untuk awalnya itu dulu Pak. TP wajib. Nanti kalau dibahas nanti materinya ini nggak dapet. Mungkin
Next week kita bahas lagi untuk menentukan target ya. Nah, jadi kita jadi objektif melihat market itu lebih objektif. Di mana support resisten trennya seperti apa, ukuran resikonya seperti apa. Ya, ukuran resiko buat saya lebih suka ukuran resiko berdasar base. Jadi saya tahu di depan, kalau saya kena stop loss kira-kira resiko saya berapa dolar, berapa persen. Jadi saya tahu berapa lot yang saya harus masukkan. Saya jadi tahu ketahanan dana saya seperti apa. Ya, jadi untuk ini BTC yang saya tunggu adalah higher high. Ya teman-teman, yang saya tunggu adalah higher high. Untuk pullback-nya lagi saya cari demand. Atau untuk sell-nya jika dia turun, mungkin dia harus break ini dulu. Demand yang pink break lagi. Atau kalau dia bisa break seperti ini lebih bagus. Baru kita tunggu pullback. Mungkin dia akan lanjut ke bawah lagi. Jadi saya condong akan mencari impulsive move daripada saya harus trading dalam area sideways. Ya, kalau trading dalam area sideways saya ada tips yang lain nantinya. Memanfaatkan level yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan dulu teman-teman tentang bagaimana sih trading yang objektif ya. Dari Henry, Mas Henry. Malam Mas Megan saat breakout kita akan menunggu pullback untuk entry-nya. Dan untuk melihat pullback yang signifikan untuk entry itu di mana Mas? Oke. Nah, seperti ini Mas, contoh ya. Selling Aussie. Sebelumnya Mas Henry sudah memahami supply and demand. Sebelumnya Mas Henry sudah memahami supply and demand. Atau setidaknya sedikit ya. Nah, kita melihat di sini Mas. Support berjajar, resisten berjajar. H4 ya. Dia break lalu ada pullback. Lebih jelas dia satu. Break lalu ada pullback. Nah, saat dia pullback yang bisa kita cari buat tempat entry adalah calon SR flip. Ya. Calon SR flip. Itu bisa kita buat entry. Atau area supply atau demand. Nah, saat terjadi pullback, pastikan di mana area supply-nya, di mana area demand-nya. Ini pun ada di mappingan saya yang baru ya teman-teman. Nah, cuman saya punya decision point dari SSR, significant support resistance, supply sell soon. Ternyata nggak sampai price ke sana, price nggak sampai ke sana. SSR-nya saya taruh di sini seperti ini. SR flip disebut di
Kalau saya bilang SR flip itu adalah lebih ke apa ya Mas ya, yang membuktikan bahwa market itu trendingnya kuat. Ya teman-teman, SR flip adalah yang membuktikan bahwa market itu trendingnya kuat. SR flip bisa buat tempat entry juga. SR flip bisa jadi tempat entry juga. Ya, jadi ada support berjajar, ada break yang signifikan, kita bisa entry di sana. Jadi kalau bisa saat ada SR flip, ada support yang di break atau resisten yang di break, kita bisa cari apakah ada zone saat price break area tersebut. Nah, seperti ini, support di break. Kita coba lihat zonanya, seperti ada zona ya di sini ya teman-teman. Ada zone. Nah, tepat di SR, di support yang di breaknya, jadi sudah ditukar jadi resisten. Nah, saya masih berharap sih market bisa pullback kembali ke area saya. Nah, seperti ini. Mungkin market masih akan bisa kembali ke area tujuan saya untuk sell. Kalau saya sebaiknya jangan, Mas Henry. Sebaiknya jangan. SR flip, Anda bisa pakai di H1 ke atas saja lah. Karena saya sendiri bukan penganut time frame kecil. Tapi bisa sih, bisa untuk Anda yang sudah terbiasa scalping. Cuman saya nggak saran, karena terlalu banyak noise dan market lebih gampang berubah di time frame M1. Ya teman-teman. Jadi saat ada breakout, ada pullback, cari supply demand atau calon SR flip yang bisa menjadi area entry Anda. Lalu dari Pak Mik, apa yang disebut, apa itu yang bisa disebut dengan key level? Kalau key level buat saya adalah DP, decision point. Kira-kira di mana market itu akan berhenti. Level supply atau demand, saya cari level di mana yang banyak influence-nya dan saya berpikiran dia akan berhenti di situ. Kalau key level, saya lebih ke DP, decision point. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? If nanti ya GBP AUD nggak naik lagi, siap Mas Henry? Ya if GBP AUD nggak naik lagi, tapi dia langsung turun, yang mungkin sudah pasang sell limit bisa dihapus ya teman-teman ya. Yang sudah pasang sell limit bisa dihapus. Nanti kita bisa tunggu plan lainnya. Mungkin gold atau plan yang lain. XAU. Oke. XAU sudah sering saya bahas ya Pak di video saya ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya bahas lagi. Nah, teman-teman melihat ada apa di sini teman-teman? Ada apa di sini? Ada candlestick. Candlesticknya berbentuk apa? Atau yang kita sebut apa tadi? Pin bar. Ya, pin bar. Rejection. Boleh. Atau kita sebut di sini tadi buying climax ya teman-teman. Buying climax. Weekly. Dia ada buying climax. Mungkin
Mungkin ini adalah salah satu penggerak market nanti ya. Penggerak market. Siap, nanti CAD-CPY ya. Mungkin bisa dari sini pencipta market. Di sini ada juga ya teman-teman. Pin bar juga ya. Dan market naik. Ini pin bar muncul lagi dan lebih kuat karena berwarna biru. Menunjukkan market naik. Cuman nggak terus pin bar begini keluar langsung saya buy. Nggak, saya tunggu konfirmasi dulu. Resisten. Resisten. Next, target. Saya kecilkan. Daily. Ini ada potensi market miring. Marketnya miring teman-teman. Momentumnya seperti itu ya. Momentumnya seperti itu. Dari daily, saya nggak bisa dapat banyak konfirmasi dari daily. Cuman Anda lihat ada candle kecil, ekornya panjang-panjang, lalu dimakan candle besar, bodinya besar. Mungkin saya akan taruh ini sebagai demand. FTR juga bisa. Nah, ya demand atau FTR. Karena kita lihat di sini guys, high, higher high, high, higher high. Ya. Jadi menurut saya apakah dia akan begini? Kalau dia begini lagi, nah, ini satu yang saya punya gambarannya. Nah, seperti ini. Ini area demand-nya. Higher high ya. Uptrend. Nah, jadi kalau gold, saya masih berpikiran dia akan naik, akan naik. Nah, kita lihat, ini ketahan kenapa? Ini ketahan kenapa? Price di sini, ya, ini ada price berhenti di sini, ketahan kenapa? Oh, ada bullish engulfing. Level ini juga kemarin saya sampaikan ya di video ya. Kemarin sudah sampaikan di video yang minggu lalu. Saya sempat buy juga, saya capture juga di grup. Lalu ini, maka sempat turun, lalu dia naik. Penyebabnya apa? Dia ketahan di sini. Bertahan di demand ya teman-teman. Ya, tahan di sini. Lalu di sini ada resisten berjajar. Resisten berjajar. Support di break. Resisten di break. High low, higher high, lower low. Ya. Area flag. Maka tertahan di area flag. Dia membuat wave turun. Naik lagi, tertahan di area GM. Nah, shadow. Saya kurang tertarik di sini karena resikonya cukup besar. Satu. Kedua, ini ada resisten berjajar. Walaupun ini memang GM. Nah, dia kebentur di GM. Area biru ya teman-teman. Anda boleh mencari rejection untuk dia ke bawah boleh. Ya. Adakah konfirmasi? Cari. Kita frame kecil. Nggak jelas, cari lagi. Ya. Nah, lebih jelas di M5 nih. Signifikan support. Price membuat sempat balance ya di area ini ya. Dia sempat balance di area ini. Tiba-tiba dia break ke atas. Ternyata fake. Lalu dia turun. Ini ada key level.
ada DP, decision point nih. Ini teman-teman. Ini bentuknya apa? Bentuknya apa ini? Drop by drop ya, atau FL kita bilang. Nah, ada entry-nya tadi di sini. Targetnya demand terdekat dulu. Oke, ini demand terdekat. Targetnya ke area ini. Dari sini targetnya ke sini. Dengan resiko 3 atau 2 poin. Targetnya 7 poin, 1/2. Ya, sudah ada konfirmasi dan area sudah dites. Sabar Bapak. Ya. Nah, nanti kalau saya kebetulan saya nggak nunggu reversalnya turun ini, cuma saya nunggu malahan buy-nya. Saya nunggu buy-nya. Ya teman-teman, saya lebih nunggu ke buy-nya. Nah, nanti berbeda lagi. If price masuk ke area buy, ternyata ambrol, ke bawah, sama yang saya lakukan. Saya berarti sudah punya impuls ke bawah. Saya tinggal cari koreksinya. Saya cari supply lagi untuk ikut ke bawah. Jadi ceritanya kalau kita ngelawan market itu nyetot mawon. Kita ikut aja lah, market berkata apa. Berkata higher high ya sudah, kita ikut higher high. Konfirmasi tambahannya apa? Engulf enggak? Kalau engulf, duit. Kalau enggak engulf, resiko separuh cukup. Daripada nanggung resiko yang besar. Ya, kita bisa lihat struktur, kita bisa lihat no engulf, no entry, kita bisa lihat pin bar tadi, kita bisa lihat bullish engulfing atau bearish engulfing. Ya, ini sell dulu, target sampai sini, oke, nggak masalah. Ya, di sini tadi ada demand dan di sini teman-teman boleh lihat ada SR flip, calon SR flip. Nah, tentukan target Anda dulu, jangan target Anda langsung di bawah sini. Dan siapkan SL plus saat sudah 1/1, buang sebagian di SL plus. Ya teman-teman. Metode membuat Anda profit, money management membuat Anda profit konsisten. Kembali lagi, tak baleni meneh omonganku ya, biar teman-teman ngelotok. Oke, jadi gold yang sudah sell, selamat, Anda sudah bisa SL plus, mungkin tinggal price menuju target aja. Yang masih nunggu buy silahkan menunggu dulu. Karena area besar, lebih baik cari konfirmasi dulu sebelum Anda masuk market. Lalu tadi ada request satu lagi, apa tadi pairnya ya? Pairnya CAD JPY. Ya betul, CAD JPY ya. Coba lihat. Oke. Loh, weekly. Support 2 di break resisten. Jadi support ya. Apakah signifikan resistennya? Signifikan. Signifikan resisten lagi di bawah. Nah, ini range dia move, range dia bergerak antara ini dan ini nantinya. Ya. Tetapi yang kita tahu ini area resisten atau area supply di atas. Ini support yang di break juga. Dan kita lihat momentum teman-teman, sekali lagi kita lihat momentumnya. Downtrend ya. Downtrend. Nah, seperti ini, oke. Yang penting kita tahu ini downtrend dulu. H4.
Ya, ada supply yang di-engulf, ada supply yang di-engulf. Cari lagi resisten, support, ya. Jadi mungkin dia akan bounce di area ini. Resistennya ini mengandung zona apa? Kita lebih detailkan. Mungkin dia ada QM-nya ini. Mungkin. Ya. Lalu kita lihat ke bawah. Support yang di break. Di sini juga ada nih. Demand. Ya, demand di area ini ya. Kita lihat di 4 aja. Ini demand. Nah, kalau saya buy di sini sudah ada konfirmasi supply engulf. Kalau saya sell di sini sudah ada konfirmasi low, lower low. Jadi saya bisa dua hal. If dia masuk ke sini, saya bisa sell karena ada low, lower low. Kalau dia turun ke sini dulu, saya bisa buy karena ada supply yang di engulf. Oke. Jadi sesimpel mungkin saja. Targetnya mungkin SR flip, calon SR flip dulu yang terlihat. Di sini mungkin targetnya ini dulu. Ya teman-teman. Make it simple aja. Dan kembali lagi teman, salah satu ya teman-teman ya, hal yang nggak bisa dipungkiri. Memang trading SND berbeda dengan trading SNR. Cuman saat Anda trading SND, Anda nggak melihat SNR percuma. Ya, akan terjadi hal yang percuma. Banyak kesalahan yang muncul saat Anda trading SND tanpa memperhatikan SNR. Oke? Karena SNR sangat menunjang kita untuk trading dan menentukan level-level entry. Ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 13 menit. Saya sediakan 2 jam ya hari ini waktu. Oke. Sepertinya nggak ada. Oh ada. Euro JPY. Euro JPY kemarin plannya kita kena SL. Siap, Pak Henry. Oke, Pak Prakoso. Nanti saya gambarkan. Ya, untuk menandai resisten atau support Anda boleh pakai horizontal line, boleh pakai yang lain, yang gampang-gampang nggak masalah. Resisten ada, support ada. Dan ini terlihat drop, ya, drop market dari naik ke drop. Coba kita lihat low ke high-nya, Vivo. Ini area 50% dan 60%. Di sini ada demand. Oke, apakah ini impuls dan ini akan korektif? Kita lihat daily. Ini area base-nya ya teman-teman ya. Base-nya weekly tadi 50 dan 60%. Yang kita tahu ini downtrend. Downtrend sementara. Resisten, support di break, support ya. Oke. Drop ke 4. Resisten, resisten. Nah, masih dalam momentum down sebenarnya teman-teman. Masih dalam momentum down. Kapan momentumnya nggak down? Saya lebih suka swing high yang ini, yang break atau ini sekalian. Ya,
Kalau dia mau reverse ke atas, berarti dia harus break ini. Kalau dia mau down lagi, di sini area supply ya, besar. Sini juga ada FTR. Ini ada lagi, kecilkan zonanya, ya, kecilkan zonanya. Ya, nah di sini Euro Japanese Yen, market masih tertahan di supply, market masih tertahan di supply, ya, market masih tertahan di supply. Konfirmasi turun sudah ada, high higher high, low lower low, sudah ada. Ini area supply juga. Taruh SL Anda di atas sini, atau mau di atas sini, sebaiknya di sini aja cukup SL-nya. Ya, kompres banget ini, ya. Terkonfirmasi lagi, cari lower low, low signifikan dulu, break, pullback. Seperti biasa, cari supply, pullback, cari lower low signifikan, cari pullback, cari supply. Ya, target pertama mungkin area ini. Bisa juga kalau Anda lebih strict, targetnya di sini. Tapi sudah ada konfirmasi dia mau drop ini. Sudah ada gambaran dia mau drop. Impulse, approach, compress. Siap Pak Restu, laksanakan. Oke, Euro JPY sudah mau turun ya teman-teman. Sudah mau, tinggal kita nunggu aksinya saja. Siapa Restu? Tadi ada yang request terakhir ya guys. AUD JPY, AUD USD dari Pak Prakoso. AUD USD, bola di atas sendiri ternyata. Nah, boleh engulfing. Rally, base rally, dapat boleh engulfing, market naik ke atas. Weekly. Momentumnya sangat kelihatan. Wes ini turun. Momentumnya turun. Enternya di mana ya kita lihat dulu. Daily kita cari. Ya, level saya minggu lalu. Level saya minggu lalu di sini. Untuk sell-nya di sini. Tapi nggak ke trigger nih teman-teman, nggak ke trigger. Siap Mas Bima, ya nggak ke trigger di sini. Nah, jadi sementara ini akan menjadi penahan harga. Karena apa teman-teman? Di atas ini pun harga tertahan di flag. Sama juga, tahan di flag. Ini flag juga. Tapi ini market belum sampai masuk ke flagnya. Kita punya momentum up, ya. Ini price di sini seperti dia ketahan ini, demand ini, dia masih naik. Nah, jadi dari sini mungkin kalau saya mau entry dari time frame H1 ini, saya akan tunggu dia turun dulu ke area demand ini untuk saya buy. Targetnya saya di sini dulu.
SL-nya boleh di sini atau di sini. Ya teman-teman. Ada 2 level SL, cari yang aman. Cari yang lebih aman. Ini level buy. Oke. Lalu bagaimana jika ini break, supply-nya break itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Tetapi Anda harus ingat, supply-nya besar sebenarnya. Nah, decision point ya, DP di situ. Ini ada lagi FTR. Ya teman-teman. Ini ada lagi level di atas ada GM. Nah, ada 3 zone yang harus kita pantau saat dia masuk ke base drop besar ini. Nah, harus diwaspadai. Lebih baik engulf, pullback. Engulf lagi, pullback lagi, lebih baik. Sampai mungkin dia ketahan di sini, konfirmasi lower low, baru kita mulai share lagi. Ya teman-teman, bikinlah sebuah preparation sebelum kita trade. Trade your plan, plan your trade. Oke, mungkin begitu aja. Siap Pak Prakoso, webinar Senin hari ini. Ya, thank you buat 31 orang yang masih stay sampai setengah 10. Siap, sama-sama matur suwun. Semoga hari Anda besok lebih baik. Apapun yang Anda kerjakan dilancarkan ya, teman-teman ya. Dan selalu berpikiran bahwa trading hal yang berisiko biar Anda sayang terhadap equity atau balance Anda. Siap, terima kasih semuanya. Nanti video saya share di YouTube, nanti monggo ditonton lagi. Dan God bless. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk besok Selasa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sugeng Dalu. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam.